Oke, bro, dan sekarang kita akan ngebongkar lagi di sini ada Asus anjay. Jadi di sini aku ada sebuah notebook ya, bukan laptop. Jadi notebook karena layarnya kecil aku sebut notebook aja. Dan ini dia si notebooknya dari Asus ya, Asus, dan ini tuh Asusnya tuh model gue lupa bro, nanti kita cek. Dan ya kita lihat dulu aja ini bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada Asus Teknologi PT Ltd ya, komputer laptop notebook Asus ya, orang itu spesifikasi singkat mungkin nama. Dan di sini Asus X201E ya bro. Input 19 volt 1,75 ampere 33 watt dan notebook PC. Jadi itu sebuah notebook ya bro, X201E untuk modelnya. Seperti itu. Jadi kita akan bongkar ya bro. Jadi kita lihat dalamnya seperti apa sih, speknya kayak apa sih, dan kita akan bongkar. Untuk pembongkarannya ini di bagian belakang ada baut-baut, nanti kita buka. Sebelum ke pembongkaran kita lihat dulu untuk bagian depannya anjay. Kita lihat bagian keyboard sama bagian layarnya ya bro. Kita buka dulu, dan ini saat ngebukanya harus ditahan dulu untuk bagian casingnya, bagian badannya supaya tidak keangkat. Ini dia untuk bagian keyboardnya kayak gini ya bro teman-teman, bisa dilihat. Dan itu di bagian situ ada kameranya juga, dan ini bezelnya rada tebal bro. Ini bezelnya tebal, jadi ya masih notebook jadul-jadulan itu ya, bezel tebal. Ini untuk bagian keyboardnya bro ya, kayak gini. Keyboardnya untuk tombol powernya terpisah ya bro, jadi gak nempel di keyboard. Dan ini untuk touchpadnya lumayan lebar juga, jadi bisa lebih enak untuk touchpadnya. Jai Intel Inside ini menggunakan prosesor Intel. Untuk review spesifikasi chipnya ada deskripsi video, cek aja link videonya. Dan itu ada indikator tombol wifi dan baterai kayak gitu-gitu ya bro. Dan kita akan bongkar anjay. Penasaran bro ya, ini aku bongkar total bro. Jadi bagian mesin aku bongkar, dan bagian layarnya pun aku bongkar juga. Jadi silahkan teman-teman tonton aja sampai selesai ya bro. Oke, sekarang kita lihat bagian port-portnya di bagian sampingnya. Di bagian samping ini di sini ada port DSUB atau VGA card. VGA itu port VGA DSUB, lalu USB 2, jack 3,5 dan MMC SD ya bro, MMC SD alright. Dan oke, di bagian sampingnya lagi di sini ada port konektor cas yang buat lubang ngecas ya, lalu port LAN, lalu HDMI, USB 3 tuh yang biru, USB 2 nah lagi yang hitam USB 2, dan casing tone lock ya anjay, casing tone lock cok. Oke, berarti sekarang kita coba lihat untuk chargernya. Nah ini dia bro untuk chargernya Asus juga. Ini untuk chargernya pun sepertinya masih originalan ya bro, soalnya bentukannya seperti ini. Dan kita coba lihat untuk spesifikasi si chargernya. Nah ini dia bro, chargernya AC adaptor di sini nggak kelihatan bro ya, cuman tadi pas dilihat di bagian casing laptopnya, di bagian bawah di bagian casing notebooknya tuh 12 apa 19 volt ya. Sepertinya sih ini gak beda jauh ya, 19 volt sekian ampere gitu ya. Oke, itu untuk chargernya. Dan sekarang kita lanjut bongkar dulu aja ya mungkin. Di sini ada beberapa baut-baut itu dia. Kita copotin baut-baut dia, langsung bongkar bagian penutup belakangnya ya. Oke, untuk proses pembongkarannya seperti biasa kita percepat, lanjut. Teman-teman, ini dia bro, dan sudah kita bongkar bagian penutup belakang ya anjay. Ini dia penutup belakangnya seperti ini. Ini untuk bahannya plastik ya bro ya. Ini untuk bahan plastik, dan itu bagian dalamnya tuh silver gitu ya. Di bagian dalam itu ya polosan gitu, juga dicat gitu ya biar rapi enggak jadi bro ya. Jadi bentukannya seperti ini untuk bagian penutup belakangnya. Untuk belakangnya warna hitam, bagian dalamnya warna silver ya bro. Oke, selanjutnya di sini untuk baterainya, ini sudah baterai tanam ya pastinya. Sudah baterai tanam yang tipis juga ya, Li-ion atau Lipo ya, I don't know. Dan di sini masih ada storage-nya. Lalu di sini bentar bro, di sini untuk RAM-nya onboard bro ya. Oke, kita lanjut copot dulu bagian baterainya bro ya, lanjut. Oke, ini dia teman-teman bro, sudah kita copotin bagian baterainya. Jadi baterainya seperti ini anjay, tipis banget tapi gede juga ya. Dan itu untuk soket baterainya kayak gitu bro ya. Oke bentar, sekarang untuk baterainya kita lihat tipis juga ya, tipis banget, tipis, lebar, panjang, segi panjang ya. Dan ini untuk spesifikasi baterainya itu 7,4 volt 5100 mAh. Bentar, kurang jelas ya. Ini dia rating plus 7,4 volt 5100, berarti 5 ampere bro ya. 7,4 volt 5 ampere, 5,1 ampere anjay, gede juga cok. Li polymer baterai pack ya, Li polymer baterai pack. Dan di situ ada tulisan Chinese gitu bro ya, gak ngerti gue. Dan di bagian sini ada logo-logo tuh, simbol-simbol yang kayak gitu ya. Dan oke,
Untuk baterainya bagus, sepertinya sih ini baterainya pun masih originalan bro ya, belum pernah diganti soalnya ya kelihatan dari bentukannya pun seperti ini. Dan itu soket baterainya kayak gitu tuh, kabelnya lumayan banyak juga, anjay gokil. Ini dia si baterainya. Sudah kita bongkar, sudah kita copotin, dan kita sudah tahu spesifikasi si baterainya seperti ini, 5000 mAh, lumayan. Oke. Selanjutnya kita copotin bagian harddisknya lagi. Alright bro, dan sekarang bagian harddisknya sudah kita copotin bagian storage-nya. Dan oh iya benar bro, ternyata untuk storage-nya masih harddisk ya, harddisk menggunakan Seagate Momentus 13 320 GB. Dan ini pas aku pasang ke PC udah cetak gitu bro, berarti ini si harddisknya sudah meninggal dunia dan sudah rusak, anjay. Saatnya kita hijrah ke SSD, anjay. Oke, ini dia Seagate drive ya untuk si harddisknya, storage-nya, anjay lumayan. Lalu selanjutnya kita bongkar lagi bagian mana lagi ya, bentar kita lihat-lihat dulu. Bentar bro, bentar kita lihat dulu. Di sini ada beberapa bagian-bagian seperti apa tuh yang dibaut, kan casing dibaut, motherboard dibaut ke si casing, lalu bagian speaker nempel, dan itu di situ ada wifi card ya bro, kartu wifi ya, wifi card. Oke, kita copotin dulu bagian LAN atau wifi cardnya ya bro. Oke bro, ini dia teman-teman, sudah kita copotin. Ini untuk bagian wifi card atau receiver wifi nya seperti ini, Made in China juga, Atheros AR5B. Ini Atheros bro, jadi menggunakan chip Atheros made in China. Lalu di sini ada 802N model AR sekian tuh, ada nomor modelnya. Jadi pastikan teman-teman kalau install drivernya harus sesuai sama itunya. Kalau gak sesuai ya gak deteksi si wifi nya. Dan oke, selanjutnya berarti tinggal kita kita copotin lagi, ada satu bagian. Nah ini dia bro, di sini ada bagian nih, itu ada soketnya, ada bautnya. Kita copotin bagian itu tuh dulu yuk, itu ya dulu, kita copotin bagian itu dulu dan kita coba lihat nanti ya, lanjut. Ini dia bro ya teman-teman, sudah kita copotin. Jadi di sini tuh ada PCB lagi ya bro. Jadi ada PCB penghubung ke bagian sebelah gitu ya, dan di bagian sebelahnya tuh ada portnya, ada port USB, lalu apa SD card ya, micro SD ya, SD kayak gitu, SD gitu. Dan kita coba buka, ini bagian penutupnya, pelindungnya mungkin supaya komponennya terlindungi, dan ternyata ada komponennya, ada IC-nya, ada chip-chipnya. Dan oke, itu ada satu lagi bagian pelindungnya, kita copotin lagi bagian plastiknya ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Sudah kita copotin bagian plastik penutupnya, pelindungnya mungkin ya, dan ini dia portnya. Di sini ada port D-sub atau port PGA, lalu ada USB 2, lalu jack 3,5, dan itu port SD gitu ya, mini SD mungkin ya. Dan di situ ada IC-nya juga. Mungkin itu yang IC aku lihat sih kayaknya masuk ke bagian slot mini SD ya. Dan ini di bagian bawah ternyata ada IC, ada chip lagi, dan ada komponen-komponen juga. Itu dia bisa teman-teman lihat. Dan ini di bagian bawah ada chip yang logonya Realtek itu ya. Nanti kita lihat dulu ini chip bagian atas. Di sini untuk bagian atas ada slotnya juga, itu slot, itu tuh slot ke receiver wifi nya ya. Jadi itu slot ke receiver wifi, kayaknya sih masuk ke IC yang ini ya. Lalu ini di bagian bawah ada IC lagi, dan untuk IC yang bawah tuh itu ada logo Realtek nya. Biasanya sih kalau ada logo Realtek itu biasanya sebagai IC audio sih. Mungkin aja biasanya sih IC audio, soalnya driver biasanya pakai Realtek gitu ya, driver audio ya, kurang install. Dan di bagian sini ada ada soket lagi, itu soket speaker ya kalau nggak salah, soket ke loudspeaker kanan kiri. Lalu itu ada jalur-jalur, dan ada soket lagi di bagian itu tuh, soket yang ke mainboard utama ya bro, tuh yang soketnya rada lebar gitu ya, anjay. Oke, selanjutnya berarti tinggal kita bongkar apa lagi ya, itu bagian situ udah kita bongkar. Dan selanjutnya kita bongkar lagi bagian mungkin mainboard utama ya, kita bongkar. Di situ ada yang nyambung tuh, ada masih terbaut, ada baut-baut, lalu ada soket-soket fleksibel tuh yang nyambung, semuanya pada nyambung. Kita akan copotin ya, lalu mungkin itu pendinginnya ya, pendingin heat pipe-nya kita copotin juga. Dan oke, sekarang lanjut kita proses pembongkaran lagi, let's go.
Ini dia bro ya teman-teman, akhirnya copot juga bagian motherboard utama, sama sekalian aku copotin bagian pendingin heatsink pendinginnya ya, heat pipe pipa panas, penyebar pipa panasnya ya, I don't know naon disebutnya teh. Dan ini dia bro ya, seperti ini kita lihat bagian pendinginnya ya, heat pipe-nya pendinginnya. Di sini ada fan-nya juga bro ya. Ini untuk fan-nya seperti ini bentukannya, lumayan kecil tapi lah lumayan bisa menyerap panas juga sih. Di sini ada tulisan-tulisan itu kode-kode gitu ya anjay. Lalu untuk soketnya, di sini di soketnya ada 4 kabel ya bro. Ini bagian bawahnya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat untuk bentukan si pendinginnya ya, si fan-nya. Dan ini untuk pendingin heatsink pendinginnya dari prosesor nyambung ke sini ke si heat pipe-nya, pipa panasnya, lalu ditiup lagi oleh si fan supaya si pipanya dingin ya bro. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba review bagian bautnya. Di sini bautnya ada thermal paste. Aku coba bersihin dulu ya bro. Oke, ini dia si prosesornya. Chip prosesornya udah aku bersihin supaya bisa dilihat apakah ada tulisannya atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa lihat secara sesama gitu ya bro. Oke, yang pertama kita lihat dulu, itu dia bentukannya kayak gini. Jadi ini untuk boardnya, jenis boardnya tuh bagian atas bawah ada chipnya ya bro. Jadi bagian atas, bagian bawah ada komponennya, bisa teman-teman lihat ya. Yang pertama kita lihat dulu ini chip yang ini yang agak gedean bro ya. Ini dia, ini untuk chip bagian ini yang agak gedean, biasanya sih ini chip prosesor ya bro, soalnya ada thermal paste-nya dan pendinginnya tuh langsung nyambung ke sini juga. Itu dia untuk di chipnya, ini gak ada tulisannya ya bro, jadi ini bening cuman kayak kaca gitu ya. Nah, ini untuk chip yang satu lagi di sini ada tulisannya tuh ya, ada nomor serinya. Dan ya untuk chip yang itu gue kurang tahu, mungkin itu sebagai controllernya mungkinnya, I don't know. Dan di bagian bawah sini juga ada chip lagi ya, ITE. Ini dia ITE, undang-undang ITE ya, I don't know. Ini dia PCB made in China juga tuh ada tulisannya, berarti ini buatan Cina lagi. Ya ternyata mungkin buatan Cina lagi ya, I don't know lah. Oke, selanjutnya kita lihat lagi komponen-komponennya, dan di situ dia kelihatan sama teman-teman komponen-komponennya. Dan itu di bagian samping chip prosesor ada 4 IC itu yang berjajar ya segaris. Nah itu tuh sebagai RAM ya bro. Ini kan RAM-nya tuh onboardnya tuh 4 GB. Jadi itu tuh RAM 4 GB ya bro. Di bagian atas ada 4 chip. Nah, di bagian bawah juga ada 4 chip tuh. Berarti jadi 4 GB. Berarti pemasangannya yang atas 2 GB, yang bawah 2 GB ya bro. Jadi 4 GB. Dan di bagian bawah tuh kelihatan ada komponen-komponennya juga super banyak-banyak ya bro. Komponen-komponen kecil-kecil. Ini dia untuk chip RAM-nya, di sini menggunakan Elpida ya bro. Kelihatan tuh tulisannya. Elpida untuk chip RAM-nya. Di bagian bawahnya juga Elpida juga. Berarti ini chip RAM-nya lumayan bagus juga ya. Soalnya menggunakan Elpida. Dan sepertinya merek Elpida tuh lumayan bagus, soalnya dipakai untuk onboard. Dan di bagian ini ada port-portnya ya bro. Di sini ada port USB 2 dan USB 3-nya ya bro. Lalu di situ ada HDMI juga, lalu LAN card, port LAN dan port cas ya bro, kayak gitunya anjay. Oke teman-teman, kita lihat lagi, ini dia bentukannya seperti ini. Tapak atas bisa teman-teman lihat. Lalu ini di bagian atas bawahnya lagi, mungkinnya sekali dibalikannya bro. Seperti ini bentukannya. Ya, teman-teman lihat juga. Lalu di sini bisa teman-teman lihat juga bentukan secara fullnya tuh ya. Jadi ada komponen-komponen lumayan banyak juga. Jadi atas bawah tuh ada komponen juga. Untuk prosesornya ini menggunakan Intel apa ya? Gue lupa bro. Untuk review spesifikasi chipnya, misalkan teman-teman pengen tahu, penasaran, ada di deskripsi video ya. Deskripsi video di bawah untuk link video review spesifikasi chipnya ya. GPU Z sama CPU Z, aku cek pakai software itu. Ya, jadi seperti ini untuk bagian motherboardnya sudah kita lihat dan sudah ya bro. Oke. Lalu di sini ada satu bagian lagi. Di sini ada bagian apa nih bro? Bentar. Di sini ada bagian, oh iya ya. Ini tuh sebagai pengunci untuk kabelannya ya bro. Jadi RJ45 dimasukin, jadi kekunci ke sini ya bro, supaya gak lepas gitu. Dan ya bentukannya kayak gini, terbuat dari plastik, tapi ya lumayan juga. Dan oke, selanjutnya bentar, apa lagi di sini ada beberapa bagian-bagian lagi yang harus kita copotin. Bentar kita lihat dulu. Di sini ada kabel-kabel, lalu di bagian atas. Nah di sini ada fleksibel dan ada yang pakai baut juga. Jadi nanti kita akan copotin juga, kita lepasin, dan bagian touchpadnya pun kita akan copotin juga. Jadi silahkan tonton aja sama teman-teman sampai selesai ya, simak sampai sampai finish ya bro. Oke, di bagian sini ada speaker dan itu CMOS-nya nempel, dan di situ ada PCB dan soket-soket nyambung ke situ, dan itu bagian touchpad dan apa lagi ya. Oke, sekarang kita copotin dulu aja bagian yang PCB itu tuh, PCB kecil itu, mungkin sebagai LED indikator ya. Oke, kita bongkar lagi.
Oke, ini dia bro ya teman-teman. Di sini bagian PCB kecilnya anjay sudah kita copotin. Dan di sini ada dua soket. Jadi soket pertama nyambung ke board utama, dari board utama soket kedua nyambung ke bagian touchpad ya bro. Dan di PCB ini ada komponen-komponen kecilnya juga tuh, mungkin sebagai IC-IC, dan di sini ada LED-LED kecilnya juga. Jadi PCB ini difungsikan sebagai LED indikator, controller LED indikator ya, sepertinya seperti itu. Oke. Selanjutnya berarti kita tinggal copotin apa lagi ya? Oh itu tuh. Berarti kita tinggal copotin bagian touchpadnya aja. Oke, lanjut kita bongkar lagi bagian touchpadnya. Let's go. Oke teman-teman, ini dia setelah aku pembongkaran lagi dan akhirnya bagian touchpadnya sudah kita copotin, dan bentukan touchpadnya seperti ini bro ya. Kita coba lihat. Nah ini dia, ini bagian permukaan atasnya touchpadnya kayak gini bro ya, lumayan lebar. Dan ini untuk bagian bawahnya. Di bagian bawah itu ada satu tombol ya, switch, lalu ada IC-nya juga. Nah kelihatan sama teman-teman. Ini di bagian bawahnya ya, ada IC-nya, ada chip-chipnya juga ya, pastinya harus ada chip soalnya itu controller semua, program masuknya dikontrol oleh itu ya bro ya. Dan untuk chipnya di sini menggunakan dari merek, kelihatan jelas bro ya untuk mereknya. Yang intinya sih itu chipnya bentukannya kayak gitu dan nempel di situ ya bro. Oke. Lalu selanjutnya apalagi ya? Bentar-bentar. Ini untuk satu bagian. Nah ini bagian besi plat atau aluminium ini sebagai pengunci si touchpadnya supaya kagak lepas ya bro. Jadi pakai ini sebagai penguncinya, pengunci supaya touchpadnya diem dan ya kayak gini bro ya. Itu fleksibelnya nempel-nempel di situ bro ya. Ada double tipnya. Dan oke. Selanjutnya berarti tinggal apa lagi ya? Bentar-bentar, loudspeakernya mungkin harus kita copotin. Bentar kita coba dulu ini loudspeakernya. Untuk speakernya sih sepertinya gak bisa kita copotin bro ya, soalnya ini rekat banget bro ya, penghabisan. Jadi teman-teman gak bisa kita bongkar ya. Kita coba lihat aja secara langsung kayak gini dari si PCB nya anjay, dari si casingnya. Nah ini dia untuk loudspeakernya kayak gini. Nah tuh kelihatan sama teman-teman, itu kayaknya sih membrannya lumayan lentur juga ya, bisa ngebas-ngebas tipis mungkin ya, I don't know. Dan itu ada kotaknya juga, jadi ini casingnya lumayan gede juga bro ya. Untuk si casing mungkin sebagai box speakernya gitu ya, supaya lebih enakan ya bro. Lalu selanjutnya di bagian sini, nah speaker kedua bro ya. Dan yang ini, bentar bro, ini membrannya tuh kayak sobek gitu bro ya. Ini pas aku bongkar kok membrannya sudah kayak gini gitu ya. Apakah ini bawaan dari pabrik kayak gini atau ada yang motong gitu ya, ada yang iseng gitu ya, tapi gue kurang tahu juga. Intinya sudah kayak gini. Dan itu ada kabel tuh yang membentang anjay, itu kabel speaker ya bro. Jadi ada kabel speaker tuh, jacknya tuh, soket fleksibelnya tuh di situ, soket speakernya tuh. Jadi dari situ nyambung ke situ dan ke situ ya bro. Dan itu cambasnya nempel di situ bro ya. Oke kayak gitu. Dan selanjutnya berarti tinggal kita copotin bagian layarnya, bagian LCD-nya ya bro. Untuk pencopotannya di sini ada baut-baut lagi ya bro, itu yang menempel ke casing dari si frame. Dan oke, sekarang kita copotin dulu aja si baut-bautnya ya bro. Dan lanjut kita bongkar. Let's go. Ini dia bro, hasilnya aku bongkar juga. Aduh, setelah begitu ribet melakukan pembongkaran lagi ya, bongkar-bongkar anjay. Dan oke, bagian LCD kita kesampingkan dulu. Sekarang kita fokus ke bagian casingnya dulu ya. Ini dia casing bodinya sebagai frame mesin, frame board, frame hard disk, dan frame bla 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 segala macam. Itu dia ada keyboardnya. Untuk keyboardnya gak aku lepas bro ya. Dan ini sih rencana aku mau ganti keyboard. Mungkin untuk link video penggantian keyboardnya ada di deskripsi video ya, cek aja di bawah. Misalkan teman-teman mau beli keyboardnya sama mau lihat video cara pengetesan keyboardnya ya bro, cek aja di deskripsi video untuk link videonya. Dan ini dia si keyboardnya kayak gini, bentukannya kayak gini seperti ini. Dan ini gak pakai baut sama sekali ya bro. Jadi ini si keyboard tuh gak pakai baut bro ya. Jadi cuma pengunci seperti plastik itu, plastik yang dipanasin dan akhirnya mengunci. Dan kayak gitulah bro. Pokoknya cek aja link deskripsi video di bawah untuk link video pembongkaran ini bagian keyboardnya ya bro, bisa biar teman-teman tahu ya. Dan seperti inilah untuk yang ada di bagian casingnya ya bro, anjay kayak begini ya. Oke, jadi itu saja dulu ya bro untuk review spesifikasi lagi. Untuk review bagian-bagiannya ya, kelihatan sama teman-teman bagian keyboardnya. Dan di sini ada ya, tuh kan gak ada baut-baut sama sekali ya bro. Kelihatan sama teman-teman, jadi ini gak pakai baut sama sekali ya anjay ya. Nah kita lihat ini dia bro ya, bentukannya kayak gini untuk bagian penguncinya. Jadi penguncinya tuh plastik kayak gini ya bro. Dia harus dilepasin, lepas.
Dan kayaknya sih ini kalau udah 2 kali atau 3 kali ganti keyboard, ini si penguncinya bakal habis gitu lah. Dan akhirnya harus dilem gitu anjay. Oke lah, not bad lah, gak apa-apa. Ya apa jarang-jarang sih ganti keyboard ya, kali 1 tahun ganti keyboard sampai 5 kali. Ya enggak juga. Dan ya kayak gini bro ya bentukannya, bagian-bagiannya, part-partnya bentukannya. Si casing laptopnya Asus X201E ya bro, kayaknya itu bentuk salah namanya, dengan prosesor Intel. Dan selanjutnya kita bongkar lagi bagian ini dia bro ya, si LCD nya anjay, finally ya bro. Setelah sekian lama membongkar, akhirnya kita bongkar juga yang bagian layarnya ya bro. Jadi ini tuh bongkar total ya bro ya. Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai berapa nih, 20 menit anjay, gokil sih teman-teman, benar-benar menyimak. Dan oke, sekarang kita akan bongkar. Untuk kebongkarnya ini kan gak pakai baut sama sekali ya bro. Untuk di bagian layarnya ini gak pakai baut sama sekali. Dan pembongkarannya mudah ya bro. Jadi ini dicongkel-congkel dari samping. Ini pastikan teman-teman cari celahnya ya. Jika celah-celahnya udah ketemu, selanjutnya tinggal kita congkel-congkel aja secara berputar ya. Dan oke, sekarang kita lanjut bongkar lagi aja. Ini dia teman-teman ya bro ya, sudah kita copotin, kita bongkar bagian bezelnya anjay seperti ini. Ini untuk bagian bezel LCD-nya ya bro. Jadi ini gak pakai baut-baut sama sekali, jadi cuma pengunci doang. Dan ini untuk bezelnya terbuat dari plastik, dan tadi bisa teman-teman lihat plastiknya lentur banget anjay. Jadi uyuhannya terpotongnya. Dan ini untuk bagian layar LCD-nya bro ya, seperti ini. Ini di bagian atas ada kamera juga. Nah itu dia, sama teman-teman bisa lihat ya sama teman-teman. Jadi ada kamera, lalu di bagian udah sih bagian atas kamera, lalu ini bagian layar. Untuk layarnya ini, nah di situ ada baut-baut ya bro. Jadi baut-baut itu semuanya harus kita copotin dulu ya, supaya si layar LCD-nya bisa kita lepas ya bro. Bukan tuh baut, lalu di situ baut dan baut ya bro. Jadi sekarang kita lanjut ke pembongkaran lagi aja. Let's go, kita bongkar lagi. Alright bro, akhirnya sudah kita bongkar juga semua baut-bautnya dan sudah kita lepasin ya. Setelah begitu ribet melakukan pembongkaran, kita copot juga. Dan seperti inilah setelah mencopot. Dan di bagian itu ada satu bagian tuh yang gue pegang-pegang tuh, itu sebagai bagian penyangga samping LCD ya. Itu penyangga sampingnya juga, samping kanan dan samping kiri LCD. Jadi nempel ke situ supaya bisa nempel di frame LCD ya. Dia itu di bagian atas tuh kelihatan. Nah itu tuh ada antena bro ya. Itu tuh antena. Itu antena biasanya sih itu sebagai antena WiFi ya. Dan di sini ada kamera ya. Ini kameranya gak aku copotin ya, soalnya udah nempel, ada fleksibelnya. Dan intinya bentukan kameranya seperti ini. Lalu selanjutnya udah deh seperti itu doang ya anjay, cuma segitu doang. Sekarang kita coba lihat untuk bagian LCD-nya ya bro. Dan ini LCD-nya sepertinya masih original juga. Soalnya belum bekas, kayak belum ada bekas-bekas ganti gitu. Solasi yang buka, yang udah garkat itu gak ada bro ya. Ini solasinya masih rekat semua. Berarti ini masih original lah ya bro. Kelihatan di sini. Untuk soketnya itu masih original ya bro, masih bagus sih isolasinya, berarti masih original. Dan ini untuk nomor seri LCD-nya M116NWR1 ya bro. Berarti ini persis 11 inch kalau gak salah. Di situ nah ini ada kabel-kabel, ini kabel yang ke kamera ya bro. Yang ke kamera jadi satu sama slot LCD ya bro. Jadi ini si kabel fleksibel LCD-nya jadi satu slot sama yang ke kamera juga ya bro. Ini bagian slotnya kayak gini. Bentukannya seperti ini udah. Oke. Jadi itu saja dulu untuk video pembongkarannya. Thanks for watching dan thank you udah setengah jam anjay lalajo. Cek deskripsi video untuk lebih lengkapnya di bawah. Dan thanks for watching, pokoknya just subscribe aja ya. Yo.